Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau ada orang bilang, Awan kok mahal, konsultasi mahal. Enggak, gratis teman-teman ya. Gratis setiap hari Senin jam 8 malam buat teman-teman semua. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ataupun di seluruh universe yang Pajak Smart adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Nah, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda ya guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau belajar lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Apakah teman-teman di sini ada yang eh, ada yang pengen berbisnis di dunia perpajakan teman-teman ya. Nah, kalau Anda ingin berbisnis di dunia perpajakan, pengen masuk ke dunia persilatan pajak dan akunting, nah silakan masuk ke website gue namanya www.programkpp.com ya, bukan kantor pajak ya, program KPP konsultanpajakpinter.com. Nah, di sana kita akan berlatih bagaimana caranya berbisnis pajak akunting yang benar sehingga kita bisa menghasilkan income minimal 1 miliar per tahun. Wah, seru juga tuh ya. Oke, dan kita ada webinar teman-teman ya. Kita baru pertama kali nih, Sabtu depan kita mau bikin webinar gratis nih. Sabtu depan kita mau bikin webinar gratis tentang bisnis pajak teman-teman ya. Bukan belajar pajak ya, bukan belajar pajak, bukan belajar akunting, tapi tentang rahasia konsultan pajak miliarder. Kalau teman-teman mau gabung boleh ya ke website www.webinarkonsultanpajak.com webinarkonsultanpajak.com kalau mau bergabung ke webinar gratis di hari Sabtu depan. Kuotanya terbatas, tapi inti untuk ngomongin bisnis teman-teman ya, bukan ngomongin teknis pajak kan enggak ya, hanya ngomongin bisnis saja. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, ini ada informasi terbaru hari ini ya, bahwa USKPA yang kemarin itu di pendaftarannya, kan rencananya mau diadakan tanggal 10 sampai 11 Desember 2023 ya, ternyata dipercepat 1 hari ya, dipercepat 1 hari. Ini pertama kali terjadi ya, pertama kali dalam sejarah di mana USKP bisa dipercepat atau diperlambat ya. Jadi ya mohon maklum teman-teman ya, mohon maklum aja. Masih agak berantakan ya teman-teman di P2PK karena kan ada pemain baru ya, pergantian pemain ya. Dulu kan dari timnya IKPI kalau nggak salah, kemudian berpindah menjadi timnya Kemenkeu untuk ngurusin ini USKP ini. Kemarin kan kita tahu ya kacau balau ya, di hari H kemarin pendaftaran itu kacau balau luar biasa, semua orang ngamuk. Jam 12 malam, teng 000000 servernya error ya. Servernya dimatikan atau error, kita nggak ngerti lah ya. Pokoknya semua orang bingung, semua orang ribut. Pagi-pagi gue bangun kok pada ribut. Ternyata error tuh sistemnya. Gila. Jadi website yang nggak bisa diakses, tetapi kuotanya berkurang terus. Nah, jangan-jangan ada orang dalam, kita nggak tahu teman-teman ya. Jangan ada orang dalam yang berhasil daftar, kita nggak tahu nih. Tetapi faktanya memang seperti itu ya. Kacau balaunya USKPA kali ini ya kita mohon maklum lah ya. Mohon maklum teman-teman, karena baru pertama kali. Pertama kali mereka belum pengalaman. Ya mudah-mudahan nanti yang berikutnya tidak seperti ini lagi ya. Nah, buat teman-teman yang sudah lulus, sudah bisa berhasil daftar USKPA ini, selamat buat teman-teman ya. Dan jangan sia-siakan, walaupun ini gratis teman-teman ya, jangan disia-siakan ya. Nah, tanggalnya tanggal 9 sampai 10 Desember, 2 hari ya, bukan 10-11 seperti sebelumnya ya. Oke, mungkin gue baca dulu beritanya, takut gue salah ya. Beritanya adalah jadwal pelaksanaan USKPA dimajukan 1 hari menjadi 9 ke 10 Desember ya. Komite Pelaksanaan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ya, KP3SKP memutuskan untuk mengubah jadwal USKPA. Ujian yang tadinya 10 ke 11 Desember menjadi 9 ke 10 Desember ya, 9 dan 10 Desember. Oke, ini dari email ya, nanti teman-teman tinggal masuk ke buka email aja. Itu adalah PPHOP, SPT PPHOP, KUP, P2SP, dan PP, dan PBB, P3, BPHTB, dan BM Matre.
Jadi lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 subjek ya. Ada 8 subjek mata kuliah yang akan diujiankan nanti. Teman-teman yang nanti, kan dari 8 ini nggak semua lulus dong. Kalau nggak lulus 4 gitu, nggak apa-apa. Nanti yang ngulang cuma 4 doang. Kalau nggak lulus 3, 3 doang yang ngulang. Kalau nggak lulus 2, 2 doang yang ngulang. Gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang belum terdaftar, segera daftar nanti ketika dibuka lagi ya. Atau kalau mau gabung ke program kpp.com, gabung sama gua. Oke teman-teman, kita akan diskusi, tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan disampaikan di bagian chatting. Mudah-mudahan gue bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke, pertama dari Ibu Licing 25. Malam kok, malam Bu Licing. Suami sudah meninggal dan mempunyai apa Bu? Terpotong. Oke, lanjut dulu ya ke Pak Randi TJ. Kok malam, halo Pak Randi, baik Pak, masih hidup. Jadi pemadanan NIK diundur nih kok ke pertengahan 2024. Betul begitu Pak ya? Ya memang tidak segampang itu teman-teman. Tidak segampang itu, tidak semudah itu. Ini barang jutaan orang ya. Puluhan juta bahkan, atau bahkan ratusan juta ya. Mungkin puluhan atau ratusan juta warga masyarakat database-nya itu mungkin nggak semua terupdate. Jadi ya mohon maaf lah, ditunda dulu sampai pertengahan 2024. Kalau nanti ditunda lagi ya sudahlah, kita tunggu aja ya sampai akhir tahun ya. Mungkin Januari 2025 kali ya baru efektif ya. Karena kan nanti pergantian pemain nih, pergantian presiden kan. Presiden ganti di Februari, berarti kan kabinet dibentuk ya antara Februari sampai Oktober ya. Kabinetnya dibentuk, sehingga nggak efektif tuh. Orang-orangnya juga bakal diganti semua kan. Ya nggak semua lah, sebagian pemain kunci mungkin diganti. Jadi ya kita tunggu aja teman-teman ya, kita tunggu aja. Tapi teman-teman nggak usah menunggu. Buat kita tidak usah menunggu ya. Dari sekarang lakukanlah validasi NIK, dan dari sekarang sudah bisa kok kita masuk ke DJP online langsung menggunakan nomor NIK kita. Sudah bisa ya teman-teman, Pak Randi dan teman-teman semua. Oke, saya mau teman-teman tuh Pak Randi. Lanjut, Bapak Ibu Wulan 7779. Malam Pak Ibu Wulan. Saya mau tanya, kalau yayasan jual ke yayasan juga, badan ke badan, pajak jual belinya gimana ya? Oke, jadi gini Bu, mohon maaf, tidak ada yang namanya jual yayasan ke yayasan. Tidak ada yang namanya jual badan usaha tuh nggak ada cerita. Yang dijual adalah asetnya atau sahamnya. Gitu Bu ya. Nah, yang dijual itu bukan yayasannya, bukan entitasnya. Yang dijual itu adalah asetnya atau modalnya, gitu Bu ya. Nah, mengenai pajak jual beli itu bagi si penjual, nanti kalau dia jual aset itu ada keuntungan, maka kena PPh seperti biasa. Tetapi kalau dia jual asetnya itu rugi, berarti kan dia tidak dapat untung sehingga nggak ada pajak, gitu. Bagi si pembeli kan nggak ada pajak karena kan dia hanya membeli ya, dia bayar uang untuk beli. Gitu Bu ya. Nah, jadi mohon jangan salah paham teman-teman, tidak ada yang namanya jual CV, jual PT, jual yayasan tuh nggak ada ya. Yang ada adalah jual aset atau jual kepemilikan modalnya. Nah, kalau ada keuntungan, maka dibandingkan nilai nominal ya, keuntungan dibandingkan dengan nilai nominal, maka ada PPh atas keuntungan seperti biasa. Gitu Bu ya. Nah, untuk detailnya mungkin Ibu boleh cari konsultan pajak atau ke penyuluh ya, karena kan ini ngomongin yayasan mungkin tidak serapi yang kita bayangkan, mungkin dia berantakan juga. Datang ke penyuluh untuk detailnya, atau ke konsultan pajak lebih detailnya sih, gitu Bu ya. Nah, semua teman-teman Bu Ulan. Ibu Cindy Lovely 05. Pak Awan, kalau saya selama ini lapor SPT pakai S, namun mulai tahun ini saya memperoleh pendapatan dari sewa kendaraan dan sudah dipotong PPh 23. Itu saya sudah tidak bisa pakai S lagi. Setahu saya masih bisa, Bu. Setahu saya masih bisa ya. Kan di S itu kan ada kolom untuk menambahkan bukti potong ya. Jadi bukti potong boleh ditambahkan, kemudian bisa ditambahkan penghasilan lain-lainnya. Dia boleh masukin penghasilan lainnya, kemudian bukti potong boleh ditambah. Setahu saya masih boleh, Bu. Coba dites saja. Kalau emang nggak bisa, ya udah pindah ke polos, ke 1770 yang polos, itu lebih bagus ya sebenarnya ya. Tetapi setahu saya masih bisa kok. Semoga tuh Bu Cindy. Bapak Ibu Aliando Peter, kirim linknya kok di apa nih? Link apa nih Bu? Untuk yang webinar ya, webinar itu adalah webinarkonsultanpajak.com ya, www.webinarkonsultanpajak.com. Hari Sabtu depan gratis ya buat teman-teman. Itu pertama kali kita bikin gratis. Semoga teman-teman Bu Alian. Soalnya menjelang akhir tahun nih.
Ibu Alian, untuk seminar PKPP-nya tadi, oh iya Bu, Ibu tinggal masuk ke www.webinarkonsultanpajak.com ya. Coba di sana Bu. Oke. Saya mau bantu Bu Alia. Ibu Cindy Lovely, kalau seorang pemegang saham di PT mendapatkan fasilitas kendaraan, biaya bensin dan tol terpotong Bu, terpotong. Biaya bensin dan tol pemegang saham PT, sistemnya reimburse bond bensin. Apakah itu masuk natura kenikmatan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia pemegang saham. Karena ada yang bilang yang masuk natura yang berupa tunjangan tidak ada bond bensinnya. Menurut saya semuanya Bu, dia kan pemegang saham ya. Kalau dia pemegang saham, maka sudah tidak ada ampunnya. Semua yang sehubungan dengan fasilitas kendaraan ini adalah objek natura, kemudian objek PPh 21. Itu yang saya pahami sih Bu. Nah, itu Bu ya. Nah, saya mengatakan itu Bu Cindy. Ibu Licing, suami meninggal dan mempunyai NPWP dan ada asetnya rumah. Setelah meninggal, apakah istri harus mengurus NPWP-nya sendiri dan aset rumah harus diganti namanya dan membayar pajak balik nama? Jawabannya saya iya semua, Bu. Jadi, apakah NPWP suami perlu dicabut? Perlu. Apakah NPWP istri perlu dibikin? Jawabannya perlu. Apakah properti itu perlu dibalik nama ke istrinya? Jawabannya perlu. Gitu sih, Bu. Apakah balik nama itu kena PPHTB? Kena BPHTB ya? Jawabannya iya. Kena BPHTB ya, biaya balik nama. Tetapi tidak kena PPh. PPh yang pajak yang 2,5% tidak kena, itu mesti ngomong ke notaris, nanti dibantu untuk mengurus SKB-nya. Jadi tidak kena PPh yang 2,5%, tetapi akan kena BPHTB yang 5%. Gitu sih, Bu. Kalau nggak ada budget gimana? Kalau nggak ada budget ya udah, nggak usah balik nama dulu. Nggak usah balik nama, atau mau dijual juga boleh. Pada intinya apakah perlu? Jawabannya perlu. Tetapi apakah buru-buru? Nggak juga gitu. Ya tergantung budget kan. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa. Gitu kan sih Bu. Nggak ada masalah sih kalau orang meninggal sih. Nah, saya mau mengatakan itu Bu Licing. Ibu Cindy Lovely 05. Tadi sudah ya. Biaya bensin. Kalau saya sih semuanya masuk sebagai objek natura dan objek PPh 21. Bapak Henry Awan 23. Kok mau tanya, misalnya ada joint operation, kemudian ada transaksi atas pembelian material ke industri tertentu kena PPh 22. Itu kan tidak bisa dikaitkan atau misal dicatat include dengan beban material, boleh nggak kok? Apakah boleh include beban material? Menurut saya boleh. Nah, apakah tidak boleh dikaitkan? Setahu saya boleh kok Pak dikaitkan. Setahu saya boleh dikaitkan saja, nanti dipecah proporsional sesuai dengan JO-nya. Setahu saya bisa kok dikreditkan. Gitu. Tetapi kalau nggak mau dikreditkan, digabung dengan beban material, saya rasa boleh-boleh juga sih, Pak. Nah, saya mau tahu tuh Pak Henry. Bapak Intex 88, kok mau tanya soal CV. Kalau mengambil prefer, apakah semua sekutu harus ngambil? Jawaban saya iya. Ya, tidak boleh si A doang yang ngambil, harus semuanya dong. Oke. Atau bisa salah satu sekutu saja yang ngambil. Ada orang berpendapat bisa ya hanya sekutu A saja yang ngambil atau sekutu B saja yang ngambil. Kalau saya enggak. Kalau saya pokoknya bagi hasil maka semua harus dapat. Jadi supaya nggak bingung. Nanti orang pajak juga nggak ribut gitu ya. Pokoknya begitu bagi hasil ke prefer ini harus dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing orang ini. Masalah di belakang meja mau dikasih semua ke si A boleh gitu. Nanti di belakang layar mau dikasih semua ke B, silakan gitu. Tetapi secara akunting, secara penjurnalan, secara pajak, ini harus diakui sesuai dengan proporsi masing-masing. Kalau gue sih gitu ya. Nah, saya mengatakan itu Pak Intex. Ibu Nita Yunita, kapan ujian gratis dibuka lagi kok? Wah, nggak tahu Bu ya. Kita tunggu ya. Yang ini aja belum tentu beres nih. Kan 9 Desember nih. Kita tunggu nih. Apakah servernya bakal error lagi nih? Siapa tahu error lagi, berantakan lagi nanti ya. Nggak tahu Bu. Jadi gue nggak tahu ya, kayaknya kali ini kan diurus oleh orang pemerintah ya. Ya inilah kalau pemerintah ngurus barang tuh jadi begini ya, jadi berantakan ya. Coba kalau swasta kan bagus ya. Ya kita nggak, ya mau gini lah. Kita tunggu lah Bu ya, kita tunggu ya. Kapan ada lagi, mungkin Januari, Februari atau Maret ya. Kita tunggu aja. Semangat teman tuh Bu Nita. Ibu Melia, kok bukannya coba ada 6 ya mata ujiannya? Coba tadi saya lihat ya. Pertama PPHOP. Oh, iya. PPHOP dan SPT PPH 1. KUP, PPSP, PP, kemudian PBB P3, kemudian BPHTB, kemudian BM 7 ya.
Entah 7, entah 6, entah 8 deh. Nggak masalah sih, Bu. Nggak apa-apa deh. Nanti Ibu lihat aja nanti di emailnya dari penyelenggara ujiannya. Semoga teman tuh, Bu Melia. Bapak JP Motret pernah ikut USKPA 2018. Apakah bisa ikut yang B? Setahu saya, Pak, USKP itu hanya berlaku 2 tahun. Setahu saya ya, coba Bapak cek lagi ya. USKP itu hanya berlaku 2 tahun. Jadi, setelah dia lulus ujian USKP, dalam waktu 2 tahun, dia sudah harus mengajukan izin konsultan pajak. Kalau dia tidak mengajukan izin konsultan pajak, setelah 2 tahun, maka dia kehilangan legalitas USKPA itu dalam rangka dia mau mengajukan izin konsultan pajak. Setahu gua begitu, Pak. Waktu saya dulu itu kan begitu juga. Waktu saya hampir terlambat mengajukan izin konsultan pajak. Jadi setelah USKPB saya selesai, saya tidak upgrade tuh selama 2 tahun. Menjelang akhir 2 tahun atau lebih gitu deh. Saya malah memohon-mohon waktu itu ya, sampai baru diizinkan dapat naik ke izin konsultan B. Nah, jadi 2 tahun sih, Pak. Nah, karena Bapak ini 2018, ada kemungkinan udah nggak bisa. Ada kemungkinan Bapak mesti ngulang lagi ujian A. Nah, dalam waktu 2 tahun, segera daftar izin konsultan A, kemudian ujian B, barulah daftar peningkatan ke B. Gitu sih, Pak. Kalau Bapak ragu-ragu, coba cek lagi, Pak. Tanyakan langsung ke KP3 SKP-nya. Gitu, Pak ya. Sayang banget ya kalau sudah kelewat. Nah, semangat tuh Pak JP Motret. Bapak Henry Awan, kok hitungan PB1 itu gimana ya? Apakah service charge termasuk PB1, kemudian dasarnya apa? Menurut saya sih Pak ya, menurut saya semuanya adalah objek PB1. Oke, dasarnya apa? Coba cek di Google, seingat saya ada satu peraturan. Ada satu peraturan, entah itu peraturan pemerintah atau peraturan apa gitu ya. Pokoknya semua yang ditagihkan atau dibayar oleh si customer itu masuk ke objek PB1. Itu yang gue tangkap. Kalau saya sih begitu ya. Klien saya begitu. Kalau klien saya yang restoran begitu. Nah, yang tidak kena PB1 itu kalau orang nyemplungin ke kotak amal ya. Orang nyemplungin ke kotak amal atau ke kantong gelas kaca di mana kasih tips gitu ya. Nah, itu tidak kena PB1 kan, tinggal dibagi-bagi aja. Tetapi kalau tertulis di invoice, tertulis di dalam invoice-nya, di situ ada service charge atau apapun namanya, maka itu adalah objek PB1. Kalau saya sih begitu ya, cenderungnya saya begitu. Karena ini supaya nggak ribut nih sama AR. Kalau Bapak pisahkan nanti ribut sama AR. Karena AR kan nggak mau terima. Bukan AR ya, dispendanya. Gitu Pak ya. Semoga bantu Pak Hendri. Bapak Edi Afro 308. Malam kawan, malam Pak Edi. Tanya, tanah masih nama saudara. Apakah perlu buru-buru balik nama? Tanah tersebut masuk dalam laporan SPT saya. Menurut saya gini Pak, kalau ini barang punya kita, ya udah balik nama saja. Gitu Pak ya. Walaupun kita mesti bayar 5% plus 2,5%, lebih baik dibalik namakan. Kenapa? Yang pertama, ini barang punya kita loh, bukan punya orang lain. Oke? Yang kedua, bisa berpotensi sengketa. Oke, kita ginilah, amit-amit nih ya, amit-amit saudara ini meninggal. Oke, amit-amit ya, saudara ini meninggal. Kemudian anak-anaknya dia kan tidak tahu bahwa barang itu punya kita, ya kan? Anak-anaknya dia mungkin nggak tahu, mungkin pura-pura nggak tahu, ya bahwa barang itu punya kita. Nanti ketika kita mau menuntut, nggak bisa. Anak-anaknya bilang ini warisan papa saya. Nah, nanti anak-anaknya bisa masuk ke pengadilan, dia menang loh, karena itu barang atas nama dia, sertifikatnya. Gitu Pak. Ini ngomongin amit-amit ya. Tetapi alangkah baiknya kita mulai menghilangkan suatu kebiasaan di mana barang punya kita tapi nama orang lain. Atau barang orang lain pakai nama kita. Ini juga mesti kita buang kebiasaan seperti itu teman-teman ya. Nanti ribut kayak si Rubicon-nya Pak Rafael Alun kan gitu. Gitu sih Pak. Kalau saran saya sih lebih baik segera dibalik nama. Tapi kalau Bapak tidak punya budget, ya udah, nggak usah. Kan tergantung budget ya. Kalau ada budget segera balik nama, karena itu yang benar. Tapi kalau tidak ada budget, ya mau gimana? Masa kita mesti bayar pakai utang kan nggak mungkin. Gitu sih Pak. Ya, semoga itu Pak Edi. Bapak Henry Awan, kok apakah karyawan yang dapat apartemen termasuk Natura? Misal sewa apartemennya 100 juta, pelaporannya gimana ya? Jadi gini Pak, yang pertama mesti kita cek adalah apakah dia ini pemegang saham atau bukan. Yang kedua, apakah gaji dia lebih dari 100 juta per bulan atau tidak. Kalau salah satu ini terpenuhi, dia pemegang saham atau dia punya gaji lebih dari 100 juta per bulan, maka
Sorry, mohon maaf. Itu untuk kendaraan ya. Sorry. Itu untuk kendaraan. Kalau apartemen enggak ya. Beda ya. Kalau apartemen itu seingat saya itu natura. Seingat saya itu natura ya. Karena kan kalau apartemen itu kan berarti bersifatnya non komunal ya. Kalau apartemen kan dia tinggal sendiri dong. Dia nggak tinggal kayak asrama gitu kan. Kalau dia asrama rame-rame, maka itu bukan natura. Itu natura tapi tidak kena PPh 21 ya. Kalau dia komunal, dia rame-rame tinggalnya, maka itu menjadi natura tetapi tidak kena PPh 21. Sedangkan kalau dia tinggal sendiri sebuah apartemen, maka cenderung adalah ini natura dan kena PPh 21. Gitu Pak ya. Ini adalah natura dan kena PPh 21. Nah, cara lapornya gimana? Paling gampang adalah 100 juta itu masukkan sebagai natura di bulan tersebut. Nah, hitung dari PPh-nya. Seolah-olah seperti bonus gitu, seperti THR, seperti bonus gitu. Tinggal dihitung PPh-nya kan? Gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Hendri Awan. Ibu Melisa Panjaitan, USKP gratis tadi gimana ceritanya kok? Jadi USKP A itu kan baru pertama kali dibikin oleh panitia yang baru nih. Kan dulu panitia kan berganti. Sehingga kita vakum 2 tahun kalau nggak salah deh. 2 tahun tidak ada USKP. Nah sekarang panitia yang baru ini mengadakan USKP yang A dia bikin dengan kuota sangat terbatas, cuma 800 orang kalau nggak salah. Kemudian didaftarin lah kemarin kan. Nah, sempat error servernya, orang pada ngamuk. Nah, kemudian sekarang sudah terpenuhi kuotanya dan akan dilaksanakan tanggal berapa tuh tadi? Tanggal 9-10 ya. Tanggal 9-10 Desember. Gitu Bu ya. Kalau teman-teman yang belum terdaftar ya sudah nunggu berikutnya ya, atau ikut program gua www.programkpp.com. Gitu Bu ya. Semoga teman-teman Bu Melisa. Ibu Nita Yunita, apakah semua badan usaha melakukan pelaporan PPh dengan SPT unifikasi? Jawabannya iya. Atau ada yang pakai yang format lama masih bisa? Tidak bisa lagi Bu, tidak bisa lagi, semua harus unifikasi. Itu sudah peraturan baru. Gitu Bu. Nah itu lebih enak kok. Lebih enak unifikasi daripada pakai software-software aneh-aneh lagi. Mending semua sudah web-based, sudah unifikasi. Tinggal satu yang belum, PPh 21 yang belum ya. Begitu PPh 21-nya sudah bisa gabung menjadi unifikasi, menjadi web-based, selesai urusannya. Jadi sudah tidak perlu lagi pakai software aneh-aneh lagi. Pakai software mandiri udah nggak perlu, langsung semuanya web-based. Gitu sih Bu. Ya, saya mau ngatur itu Bu Yunita. Bapak Antonius Gondo, mau tanya Pak, mengenai kasus yang di KPP Taman, SPHP kan sudah keluar, betul. Risalah pembahasan tidak terjadi, betul. Lalu SKP dan STP-nya apakah sudah keluar ya Pak? Jawabannya tidak tahu Pak, cuman mereka dan Tuhan yang tahu Pak. Sampai hari ini tidak jelas statusnya bagaimana, gitu ya. Nah, tetapi undang-undang sudah ngomong, SKP akan batal jika tidak ada pembahasan risalah. Itu sudah jelas tertulis di undang-undang ya KUP, SKP akan batal apabila tidak ada pembahasan risalah. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Itu sudah pasti itu. Yang kedua, SKP itu harus terbit maksimal 2 bulan ya, harus terbit dan disampaikan ya. Terbit dan disampaikan kepada wajib pajak maksimal 2 bulan. Nah, sekarang baru 1 bulan lebih nih. Atau kurang ya, 1 bulanan. Nah, kalau 2 bulan nggak dapat, maka otomatis batal. Gitu Pak ya. Nah, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu ya. Seberapa arogan mereka itu. Gitu ya. Semoga teman-teman Pak Antonius. Bapak Clemel Chan, malam. Kalau supplier mengadakan acara gathering keluar kota ke dealernya, apakah itu dikenakan PPh? Kalau menurut saya sih kena Pak. Kan ini sama aja kayak kasih hadiah kan. Ya kena Pak, kena ya. Kena PPh 23 boleh, atau PPh 42 final hadiah boleh. Gitu sih Pak. Atau kalau nggak dikoreksi fiskal. Gitu sih Pak ya. Nah, semua teman itu Pak Clemel Chan. Bapak Ibu Wulan 7779. Berarti saham, aset, dan labanya kena pajak apa ya? Atas jual yayasan apa ya? Yang dikenakan pajak adalah keuntungannya Bu. Contohnya, yayasan ini punya komputer. Oke, komputer ini dijual. Nah, komputer ini di akunting perusahaan nilainya 1 juta. Contohnya kan sudah kena penyusutan nih. Nilai 1 juta. Dia jual ternyata dapat 2 juta. Gitu, lakunya 2 juta. Maka selisih 1 jutanya itu kena PPh badan. Gitu sih Bu, kena PPh badan. Oke, itu yang saya pahami seperti itu ya. Jadi yang dijual adalah asetnya senilai nilai jual kurangin dengan nilai nominal. Gitu sih Bu.
Nah, nanti kalau orang baru masuk kan tinggal ganti ke akte, tinggal ganti akte notaris, ganti ke pengurusan doang, gitu sih. Nah, saya mau ngaturin tuh Bu Wulan. Ibu Nita Yunita, kalau dividen yang kena pajak itu yang bagaimana ya kok? Dividen yang kena pajak adalah dividen yang dipakai untuk biaya hidup orang pribadinya. Jadi contohnya ini saya direktur nih atau komisaris nih, saya terima dividen 100 juta gitu kan. Nah, 100 juta ini kalau saya masukin semuanya ke deposito atau ke instrumen investasi yang lain, maka saya tidak usah bayar pajak. Gitu ya, nggak usah bayar pajak dengan syarat saya lapor selama 3 tahun berturut-turut ya. Nah, tetapi kalau 1 juta ini saya pakai buat saya jalan-jalan atau buat anak sekolah atau buat yang lain-lain, maka itu saya perlu bayar 10%. Bayar sendiri ya, bukan dipotong oleh perusahaan ya. Kita bayar sendiri 10% ke negara. Udah gitu doang, Ibu ya. Kalau 1 juta ini 70-nya saya investasikan ke deposito, 30-nya saya pakai buat biaya hidup, maka atas 30 ini kena PPh dividen 10%, PPh final. Tinggal bayar sendiri. Gitu ya. Tinggal dibayar, kalau nggak salah nggak usah lapor deh. Oke? Semoga Tuhan tuh Bu Nita. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine mau tanya. Perusahaan saya memberi sumbangan ke gereja. Atas biaya tersebut, apakah dipotong PPh? Kayaknya enggak ya. Apakah dikoreksi fiskal atas biaya ini? Jawabannya iya. Ya. Jadi, apakah potong PPh? Tidak, karena ini kan sumbangan. Apakah dikoreksi fiskal? Jawabannya iya. Dikoreksi fiskal. Kenapa dikoreksi fiskal? Karena ini tidaklah 3M ya. Tidak berhubungan dengan 3M. Bukan dalam rangka usaha. Gitu ya. Nah, kemudian sumbangan itu hanya kepada sumbangan organisasi tertentu saja yang boleh. Kalau gereja itu sudah ada organisasinya, namanya apa gitu deh. Nah, yang boleh dijadikan sebagai biaya sumbangan. Sedangkan yang gereja-gereja biasa atau tempat ibadah yang biasa, yang lain-lain itu semua akan menjadi sumbangan, kemudian dikoreksi fiskal. Gitu Bu ya, kena PPh biasa. Gitu Bu. Saya mau ngatur itu Bu Christine. Bapak Yohan Ju. Malam kawan, malam Pak Yohan. Satu, minta saran untuk ujian kode etik di USKPA. Apakah harus dihafalin ya? Waduh, saya udah lama banget Pak. Saya mungkin udah 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ya. Jadi nggak perlu lah Pak, nggak perlu dihafalin lah. Kalau salah ya ngulang aja lah. Kalau saya gitu ya, saya orangnya malas belajar ya. Dulu saya ngulang 3 kali ya. Ujian 1 kali, ngulang ke 1 masih belum, ngulang kedua masih belum, ngulang ketiga saya baru lulus. Segitu bodohnya saya waktu itu ya. Jadi nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Yang kedua, gaji pengurus dan pemilik CV tidak dipotong PPh 21 kan ya? Tidak Pak, tidak ya. Para komanditer CV, semua uang yang dia terima itu adalah prive ya, bukan objek PPh 21. Gitu Pak. Tetapi ingat ya, prive diambil dari laba ditahan. Oke Pak ya. Nah, semoga Tuhan tuh Pak Johan Ciu. Ibu Titik Lucy, malam kok, malam Bu Titik. Mau tanya, kalau PT atas usaha restoran dan hiburan yang kena PB1, kalau misal omset nanti sudah melebihi 4,8 M, tidak ada efek harus PKP kan kok? Setahu saya nggak perlu Bu. Dan tidak perlu aplikasi e-faktur juga ya, tidak perlu Bu ya. Kalau dia murni, industrinya murni, objeknya restoran dan hiburan, maka dia tidak perlu PKP. Tidak ada urusan PKP. Oke? Nah, tetapi kadang-kadang nih ya, kadang-kadang dia restoran, tetapi dia ada dagang apa gitu ya di sampingannya itu ya. Nah, kalau itu objek PPN, maka dia menjadi PKP. Contoh dia restoran, tapi sambil dia restoran, dia juga mungkin jualan tas gitu ya. Contoh Bu ya, dia buka restoran, tapi dia juga jualan tas di situ. Nah, tas itu kan objek PPN ya. Tas itu kan BKP PPN. Nah, maka restoran ini harus jadi PKP gara-gara ada barang PPN di situ. Nah, jadi kalau saya sih usahakan kalau lu bisnisnya restoran atau hiburan, ya udah murni aja, murni itu aja usahanya. Nggak usah jualan barang yang memang objek PPN. Jadi supaya clear, tidak perlu jadi PKP. Gitu Bu ya. Semoga teman-teman Bu Titik Lucy. Bapak Antonius Gondo, lalu kalau SPKP dan STP sudah keluar, kan Bapak mengajukan gugatan dan keberatan, betul. Apakah STP-nya tetap harus dibayarkan sekarang juga? Enggak, Pak. Atau menunggu proses gugatan keberatan? Menunggu, Pak ya. Jadi, ketika proses keberatan ataupun banding, itu atas pokok pajak tetap ditagihkan, tetapi atas sanksinya tidak ditagihkan. Oke? Pokok pajak tetap ditagihkan, sanksinya tidak ditagihkan.
Nah, nanti ketika diputuskan kalah di pengadilan, atas sanksi ini tambah lagi 30%. Gitu, Pak ya. Nah, gitu sih. Jadi, tapi biasanya sih enggak sih. Biasanya sih enggak diproses. Tunggu aja hasil sidangnya. Biasanya sih gitu. Nah, KPP juga enggak buru-buru lah kalau untuk menagih mah. Jadi kita tunggu aja gugatan atau keberatannya nanti hasil gimana. Oke, nanti saya akan bikin seriesnya tuh, series gugatan atau banding pengadilan pajak. Sudah saya bikin yang pertama ya. Nanti kita akan bikin sampai selesai pengadilan ini supaya teman-teman teredukasi, supaya teman-teman tuh tahu nggak sesusah itu kok, nggak serumit itu, tidak sesusah itu untuk bikin gugatan atau keberatan atau banding ke pengadilan pajak. Tidak sesusah itu. Cara kita mau cari keadilan tuh tidak susah kok. Coba aja. Kalau memang teman-teman pernah ketemu oknum gitu ya, bisa dicoba kok. Tidak perlu pakai konsultan pajak ya. Seorang wajib pajak boleh melakukan gugatan secara mandiri. Tidak perlu konsultan pajak. Caranya tidak sulit. Ya, caranya gampang, bisa via online. Oke? Semoga terbantu Pak Antonius. Bapak Antonius, apakah bagian penagihan KPP tidak akan memaksa pembayaran STP sekarang juga? Tidak bisa. Kalau dia maksa, kita gugat lagi surat paksanya itu. Nggak bisa, Pak. Tenang. KPP tidak akan sewenang-wenang itu ya. Oke, semoga bantu Pak Antonius. Bapak Andre Jaswanda, izin tanya kok, kalau SPT Badan 2021 dan 2022 nihil, apakah berpotensi diperiksa? Saya rasa tidak, Pak. Saya rasa bukan gara-gara itu kita diperiksa sih. Jadi gini, kita tidak perlu khawatir diperiksa. Apakah bisa diperiksa? Jawabannya bisa. Tetapi apakah itu menjadi trigger? Ya, enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Ya, tergantung rasi bintang dan tergantung garis tangan. Jadi enggak ada satu kategori di mana ini bakal lebih mungkin diperiksa nih. Ini bakal lebih potensi diperiksa nih. Enggak begitu, Pak. Tidak ada kategori seperti itu. Oke, jadi yang betul adalah kita laporkan apa adanya. Itu teman-teman ya. Kita laporkan sesuai yang kondisi sebenarnya. Kalau memang nihil, ya kita lapor nihil. Kalau memang ada profit, kita lapor profit. Kalau memang mesti bayar pajak, kita mesti bayar pajak gitu ya. Jadi, tidak perlu kita memodifikasi atau mengotak-atik laporan kita hanya untuk supaya meminimalisir risiko pemeriksaan. Enggak perlu ya. Kecuali LB ya. Kalau SPT LB itu haram ya. SPT tahunan ya. SPT tahunan tidak boleh LB. Itu pasti diperiksa. Gitu ya. Yang lain nggak masalah. Nah, apalagi SPT nihil. Kalau SPT nihil ngapain diperiksa? Saya rasa AR juga malas ya. Orang pajak juga malas periksa orang SPT nihil. Mending dia periksa ikan-ikan gede ya. Ikan-ikan gede yang memang profitnya besar. Gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Andre. Santai Pak, nggak masalah. Bapak F. Chan 21. Kok kalau PT punya aset digital atau kripto dan misal di take profit sell, maka apa sudah pajak final atau kena PPh 22% lagi? Oke, jadi gini Pak, ketika Bapak sell, Bapak cek ke dalam aplikasi kriptonya, apakah sudah kena PPh final? Kalau sudah, berarti selesai, sama seperti saham. Kalau belum, maka Bapak akan kena PPh 22% atas capital gain-nya. Gitu Pak. Jadi tergantung nih, bursa kriptonya itu bursa kripto yang terdaftar di Bapepti apa enggak? Kalau dia terdaftar di Bapepti, kemudian ketika jual kena PPh final, maka itu beres. Sama seperti saham. Nah, tetapi kalau dia tidak terdaftar di Bapepti, atau di luar negeri gitu ya, ketika dicairkan itu tidak ada PPh final dari Indonesia, maka dia atas capital gain-nya itu kena PPh umum yang 20%. Oke? Saya mengatakan untuk Pak F. Chang. Ibu Cindy Lovely 05, Pak, kalau penghasilan sewa kendaraan 100 juta per tahun dan dipotong PPh 23 2%, lalu ditambah gaji setahun, oke? Terus terpotong, Bu. Terpotong. Lalu gimana, Bu? Mohon maaf. Sudah betul, Bu ya. Jadi Bu Cindy sudah betul. Jadi memang akan digabung semua, Bu. Akan digabung semua. Nanti bukti potong itu akan menjadi pengurang aja. Akan menjadi gaji pajak. Nah, akan muncul kurang bayar. Gitu, Bu. Nggak masalah sih. Memang begitu cara ngitungnya. Akan terhitung kurang bayar. Gitu, Bu ya. Semoga teman-teman, Bu Cindy. Bapak Johannes Chen. Kawan, biaya penyusutan kendaraan pemegang saham termasuk natura objek PPh? Jawaban saya iya, Bu. Pak. Jawaban saya iya ya. Kalau dia pemegang saham, kemudian ada kendaraan yang dikasih oleh perusahaan, dipinjamkan gitu ya, maka atas penyusutannya adalah natura dan jadi objek PPh 21. Sepemahaman saya begitu, Pak. Memang masih banyak orang bingung sih. Sepemahaman saya begitu ya.
Pokoknya semua biaya-biaya sehubungan dengan natura tersebut adalah objek PPh 21, termasuk penyusutan, bensin, tol, parkir, dan sebagainya. Nah, selamat itu Pak Yohanes. Ibu Christine 5659, kau tanya lagi. Kalau rumah atas nama istri, tapi NPWP jadi 1. Kalau suami meninggal, istri buat NPWP baru. Betul. Apakah rumah tersebut bisa langsung masuk ke daftar harta istri? Langsung, Bu. Boleh, Bu. Tidak perlu nunggu ganti nama ya. Jadi teman-teman tidak perlu nunggu balik nama. Begitu, mohon maaf nih, suami meninggal, maka seluruh hartanya langsung berpindah ke SPT istrinya. Ke SPT istrinya. Gitu ya. Jadi dia tinggal bikin NPWP baru, kemudian semua harta atas nama suami, baik sudah dilapor atau belum dilapor di SPT suami, akan digabung dan masuk ke SPT istri. Gitu. Atau para ahli waris. Gitu, Bu ya. Tidak perlu nunggu balik nama, langsung semuanya pindah. Oke. Semoga terbantu, Bu Christine. Oh, apalagi nama istri ya. Apalagi rumah yang sudah nama istri. Ya, langsung aja masuk ke SPT istri. Oke. Bapak Dani Hendra 391. Malam kawan, malam Pak Dani. Mau nanya, pegawai laporan SPT dari 2020, 21, 22, tahun 2023 dia resign. Sejak 2020, buka CV sebagai direktur dan sudah laporan masa sejak 2020, 2022. Apakah perlu pembetulan SPT tahunan dari 2020? Gara-gara apa Pak perlu pembetulan? Apakah maksud Bapak penghasilan pegawainya tidak dilaporkan gitu? Oke, kalau penghasilan pegawai itu tidak dilaporkan, maka opsinya ada 2. Opsi pertama pembetulan, seperti ini ya, sudah betul, pembetulan, kemudian masukkan bukti potongnya, kemudian kalau ada pajak mesti bayar, jadi bayar. Opsi kedua adalah nggak usah lapor, maksudnya nggak usah pembetulan ya. Tidak usah pembetulan, kenapa? Karena kan dia sudah dipotong oleh kantor kan, dia sudah dipotong oleh kantor sehingga tidak ada tambahan pajaknya, lagi pula preview dari CV juga tidak kena pajak kan. Jadi opsi kedua nggak usah pembetulan, tapi tahu resiko ya. Suatu hari kalau AR yang panggil ya udah pembetulan lagi. Gitu sih Pak. Yang benar adalah pembetulan kalau mau ya. Lebih baik kalau memang ada yang salah, apalagi angkanya sudah angka yang besar, lebih baik pembetulan. Gitu Pak ya. Tergantung angkanya nih, angkanya seberapa besar dan seberapa pengaruh terhadap harta. Kalau dia pengaruh terhadap harta, maka otomatis perlu pembetulan. Oke Pak. Saya mau bantu Pak Dani. Bapak Andre Jaswanda. Izin tanya kawan, surat bebas PPh 23 itu berlaku selamanya kok? Rasa-rasanya tidak Pak ya. Ada, kalau nggak salah setahun doang deh. Kalau nggak salah cuma setahun ya surat bebas PPh 23 ya. SKB kan maksudnya. SKB itu ada jangka waktunya. Kalau nggak salah sih setahun ya. Nanti awal tahun depan ngajuin lagi. Seingat saya sih begitu Pak ya. SKB itu ada jangka waktunya. Nah, semoga itu Pak Andre. Coba cek aja Pak ke surat SKB-nya, di situ ada tanggal expired nggak, apa nggak. Kalau ada berarti expired, kalau nggak berarti ya aman. Ibu Melisa Panjaitan, tolong jelaskan brevet AB, terapan, dan apakah bisa jadi konsultan pajak? Jadi brevet AB itu hanyalah sekolah pajak doang ya. Brevet AB itu tidak berhubungan langsung dengan konsultan pajak. Kalau mau jadi konsultan pajak, harus USKP. Ya, jadi brevet AB itu hanyalah belajar pajak doang, dapat sertifikat iya, tetapi itu nggak bisa langsung dibawa jadi konsultan pajak. Nah, kalau mau jadi konsultan pajak yang berlisensi punya kartu, itu harus ujian USKP. Nah, apakah ujian USKP ini perlu didahului dengan brevet? Tidak wajib. Ya, kalau mau brevet dahulu baru USKP, boleh. Kalau tidak mau brevet langsung USKP, juga boleh. Yang penting USKP. Nah, USKP lulus, kemudian dia masuk ke sebuah asosiasi konsultan pajak, contohnya IKPI, kemudian dia mendaftar menjadi konsultan pajak di Kemenkeu, Kementerian Keuangan, akan terbitlah kartu izin praktek yang A, gitu Bu. Nanti dia dikasih waktu 1 tahun, 1 tahun kemudian dia ikut USKP yang B, kemudian setelah lulus dia upgrade di IKPI-nya, kemudian dia bisa upgrade juga kartu izin konsultan pajak dari A menjadi izin yang B, gitu Pak ya, Bu ya. Izin praktek yang B, gitu Bu. Gampang kok, USKP kuncinya ya. USKP kalau lulus baru jadi konsultan pajak. Nah, semoga itu Bu Melisa. Ibu Melia. Untuk daftar konsultan pajak, bisa tidak kalau baru lulus USKP A? Bisa Bu, bisa ya. Jadi konsultan pajak itu ada 3 level ya. Konsultan pajak yang izin A, izin B, izin C. Sama seperti USKP. Kan ada USKP A, USKP B, USKP C. Gitu ya. USKP A lulus, maka dia dapat izin yang A, mendaftar dulu ya, mendaftar. Nah, USKP B dia lulus, dia mendaftar peningkatan ke izin yang B. USKP C dia lulus, dia mendaftar ke peningkatan ke USKP ke izin yang C. Gitu Bu.
Ya. Apa itu ABC? Yang A itu hanya boleh ngurusin SPT tahunan orang pribadi. Inilah bodohnya birokrasi ya. Bukan bodoh ya. Kalau bisa dibikin ribet, kenapa dibikin gampang gitu ya. Nah, setelah yang A, dia naik ke B kan. Yang B itu dia bisa mengerjakan SPT badan perusahaan dalam negeri. Setelah itu yang C. Yang C itu dia bisa mengerjakan perusahaan multinasional. Gitu, termasuk transfer pricing dan sebagainya. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Melia. Ibu Wulan, kalau udah USKPA, Ibu Wulan, kalau sudah USKPA, ini sudah BKP ya kok? Belum Bu, belum ya. Mesti mendaftar. Mesti mendaftar menjadi anggota asosiasi konsultan pajak, kemudian dia mendaftar untuk menjadi konsultan pajak ke Kementerian Keuangan. Semuanya via online kok ya. Dia tinggal daftar, nanti akan terbit kartu yang A. Kartu izin praktek yang A. Itu pasti dapat Bu ya. Kalau sudah lulus USKP, maka pasti akan dapat kartu izin praktek konsultan pajak yang A. Gitu Bu ya. Tinggal daftar aja. Saya mau itu Bu Wulan. Bapak Pendi Kartu. Kok malam Pak. Kalau kita ada main saham, harus bayar pajak ya. Nah, kalau saham itu saham di Bursa Efek Indonesia, maka pajaknya sudah diurus oleh para broker. Gitu Pak ya. Kalau Bapak beli saham di Indonesia, contohnya di Mirai Asset lah, di Philips Securities lah, BCA Securities lah, Mandiri Securities lah. Nah, saham itu ketika nanti dijual, sudah kena PPh final yang 0,1% kalau nggak salah ya. Jadi sudah aman Pak. Kalau saham itu pajaknya aman. Gitu Pak ya. Semoga teman-teman Pak Pendi. Ibu Cindy Lovely. Yang tadi Bu ya. Kena tarif PPh lapisan kedua 15%. Oh, yang tadi ya, 100 juta ya. Sehingga selisihnya 13% itu saya harus setor sendiri. Betul Bu, betul ya, setor di SPT tahunan. Dan bisa dilaporkan pakai 1770S. Setahu saya bisa Bu. Setahu saya bisa. Coba Ibu langsung buka ke formulirnya. Ibu tambahin di penghasilan dalam negeri lainnya, senilai 1 juta itu, kemudian bukti potongnya, Ibu laporkan di bagian bukti potong ya, ditambahin ada 2 bukti potong dong, 1 bukti potong dari kantor, 1 bukti potong dari sewa mobil, gitu Bu. Nanti akan otomatis terhitung di bagian induk, setahu saya bisa. Nah, kalau nggak bisa ya udah ganti formulir, gitu Bu ya. Nah, semoga teman-teman Bu Cindy. Bapak Henry Awan, kok misalnya ada adjust dari auditor atas beban tenaga ahli yang katanya sesuai SAK itu harus diakui sehingga terhutang PPh 21. Misalnya per 31 Desember 2021, kalau pembetulan kena denda nggak dan apakah harus dibetulkan semuanya? Jawabannya iya Pak. Kalau Bapak pembetulan, kemudian ada PPh 21 yang Bapak bayarkan, maka akan ada denda dong. Ada denda ya, karena kan dianggap SPT terlambat dibayar. Kan gitu. Apakah perlu dibetulkan semuanya? Lebih baik sih dibetulkan semua, Pak. Jadi kalau saya sih berpendapat, lebih baik laporan audit dengan laporan pajak itu sama persis. Saya selalu begitu ya, lebih aman. Lebih baik laporan audit dengan laporan pajak itu sama persis. Kecuali hal-hal yang memang prinsipnya berbeda. Contoh, mungkin penyusutan gitu ya. Mungkin SAK itu ada khusus mengenai penyusutan barang apa. Nah, pajak mungkin harusnya begini. Ya, kalau memang itu bersifat prinsip, memang harus berbeda, ya nggak apa-apa berbeda. Gitu ya. Tetapi hal-hal seperti ini lebih baik samakan dengan auditor, Pak. Kalau saya sih lebih cenderung biar nggak usah ribut. Jadi auditornya beres, laporan pajak sama gitu loh. Nah, semoga itu Pak Hendri. Bapak Oka Mahendra Putra. Malam kok, malam Pak Oka. Perbedaan PP23 dan PP46, bagaimana ya untuk tarif UMKM-nya? Jawabannya sama-sama saja Pak. Kalau PP46 dulu kan 1% ya, dari 2004 kalau nggak salah ya. 2000, lupa saya. Nah, PP46 1%, final ya. Begitu masuk 2018, ganti jadi PP23, itu adalah 0,5%. Mulai Juli 2018. Nah, sampai hari ini masih 0,5%. Kemarin tahun 2022 ganti jadi PP55 kan. PP55 tahun 2022, tetapi mengenai tarif masih sama. Gitu Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Oka. Ibu Cindy Lovely, kok apabila salah, maaf izin apabila salah, maafkan. Saya pernah ikut pelatihan dan pembicaranya mengatakan 100 juta itu bukan hanya gaji, tapi gaji ditambah fasilitas kendaraan. Betul Bu ya, betul. Kesehatan dan lain-lain total lebih dari 100 juta. Betul ya. Jadi yang definisi 100 juta dalam hal menghitung natura
menghitung sesuatu itu objek natura atau bukan objek natura, yang dimaksud 100 juta itu adalah gaji termasuk bonus-bonusnya, termasuk natura itu sendiri, gitu ya. Termasuk natura itu sendiri, termasuk semua-semuanya, gitu Bu ya. Jadi kalau angka-angka yang mepet-mepet, ya udahlah, jadi natura aja dah, biar nggak pusing. Gitu Bu ya. Semangat itu Bu Cindy. Betul Bu ya, memang benar. Ibu Christine 5659. Kalau MPWP Pasutri masih terpisah, apakah perlu dijadikan satu secepatnya atau tunggu nanti ganti menteri? Siapa tahu ada peraturan baru soal ini. Peraturan baru sih enggak sih Bu ya, karena ini sudah standar ya. Ini sudah lama peraturannya standar saja. Jadi gini, kalau Ibu melakukan penggabungan kan sehingga MPWP istri mesti dicabut tuh. Nah, penghapusan MPWP istri akan terjadi pemeriksaan. Oke, penghapusan MPWP itu sudah pasti pemeriksaan ya. Nah, sehingga tanya ke diri sendiri, siap nggak pemeriksaan? Nah, pemeriksaan itu belum tentu buruk ya, belum tentu susah. Pemeriksaan kadang-kadang gampang kok ya. Kalau memang si istri ini tidak bermasalah, ya boleh dicabut aja MPWP-nya. Cabut MPWP, gabung ke suami. Gitu. Tetapi kalau istrinya ragu-ragu, mungkin hartanya banyak, mungkin penghasilannya banyak, ya mending pikir-pikir dulu. Gitu Bu ya. Nah, itu sih. Kalau Ibu mau tanya secepatnya apa enggak, ya tergantung orangnya. Dia perlu buru-buru apa enggak. Gitu sih. Karena kalau dia cabut MPWP akan ada resiko pemeriksaan. Pasti akan pemeriksaan. Kalau cabut MPWP. Gitu sih. Kalau peraturan baru kayaknya enggak sih. Ini sudah secara umum aja. Nah, semoga terbantu Bu Christine. Ibu Wulan 7779. Kalau mau dapat kartu pengadilan pajak, kayak Ko Awan kemarin, apakah wajib sarjana hukum nggak ya? Jawabannya tidak, Bu. Tidak wajib sarjana hukum ya. Siapapun bisa jadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Percaya sama saya, ya. Sarjana hukum boleh, sarjana akuntansi boleh, sarjana manajemen. Jawabannya boleh-boleh saja ya. Kalau dia punya brevet, kayaknya akan lebih membantu. Kalau dia punya brevet AB akan lebih membantu. Gitu sih, Bu. Kalau nggak salah D3 pun boleh. D3 atau D4 gitu ya. Lupa saya. Coba cek di website pengadilan pajak ya. D3 atau D4, tetapi ini khusus untuk akuntansi kalau nggak salah. Itu boleh. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Siapapun boleh jadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi nggak ada masalah. Jadi negara itu betul-betul kasih kebebasan bagi siapapun untuk jadi kuasa pengadilan pajak. Tidak seperti konsultan pajak yang ribet itu ya. Mesti USKP dulu dan sebagainya, nggak perlu. Jadi SH boleh, S1 akuntansi boleh, kalau nggak salah hampir semua jurusan juga boleh deh. Gitu. Tetapi kalau D3, D4 kayaknya wajib akunting pajak kalau nggak salah. Gitu sih, Bu. Kalau dia punya brevet akan lebih membantu lagi. Gitu sih. Jadi nggak ada masalah, Bu. Silakan diajukan. Ya, boleh. By the way, pengadilan pajak tidak harus dibantu oleh kuasa hukum ya. Seorang wajib pajak boleh mendaftarkan sendiri gugatan ataupun banding di pengadilan pajak pakai nama dia sendiri. Tidak harus didampingi kuasa hukum, tidak wajib. Ya, boleh sebagai wajib pajak saja. Gitu ya. Semoga terbantu Pak Ibu Wulan. Tidak seperti pengacara kasus di pidana ya. Kalau kasus pidana itu wajib didampingi pengacara, advokat kalau gugatannya itu melebihi 5 tahun penjara. Gitu. Sedangkan kalau pengadilan pajak itu tidak wajib kuasa hukum. Oke. Ibu Citra Amelia, kalau yang CV gimana ya kok untuk dividennya? Nah, kalau CV itu mengambilnya adalah prefer namanya ya, bukan dividen. Oke, kalau prefer, maka secara natural itu sudah tidak kena PPh sama sekali. Kalau prefer dari CV. Gitu Bu ya. Karena CV itu kan sama dengan diri sendiri. Gitu Bu ya. Nah, semua tentu Bu Citra. Ibu Wulan, kalau ada kenaikan modal di yayasan, dari pengurus lama ke pengurus baru, ini kena pajak nggak ya? Nggak, Bu, nggak juga. Misal, tadinya 250 juta menjadi 2M, selisih gimana, Pak? Nggak ada masalah. Jadi, kenaikan modal itu bukanlah penghasilan, ya. Kenaikan modal itu hanyalah menambahkan modal, kan? Jadi, si orang pribadi ini, yang tadinya modal 250 juta, dia menaikkan menjadi 2M. Artinya kan dia mentransfer uang kan ke yayasan, kan? Dia mentransfer uang ke yayasan tambah 1,5, 1,75 menjadi 2M kan. Sehingga harta dia, rekening dia berkurang, tetapi modal dia di yayasan bertambah. Gitu sih Pak. Tidak ada pajak ya dalam hal ini, karena ini bukanlah dagang, ini bukanlah penghasilan, ini adalah kenaikan modal saja. Ini bukan penghasilan. Jadi tidak kena PPh. Ya. PPh itu hanya dikenakan atas penghasilan. Gitu ya. Kan PPh ya, pajak penghasilan. Gitu ya. Semua teman-teman Bu Wulan. Bapak Oka Mahendra Putra. Malam Pak Oka.
Perbedaan yang paling mendasar di PP 23 dengan PP 46 apa ya, Ko? Terima kasih. Cuman tarif doang, Pak. Tarif doang dulu 1%, sekarang ganti jadi 0,5%. Gitu doang kan. PP 55 sama persis, nggak ada beda. Nah, saya mau bantu Pak Oka. Ibu Nita Yunita, kok kalau pelayaran dari luar negeri ke dalam negeri, apakah kena PPh 15? Yang setor siapa ya, kok? Nah, ini mesti cek lagi sih, Bu. Saya khawatir salah jawab ya, karena ini sudah terlalu teknis. Setahu saya sih iya ya, tetap kena PPh 15 final, biar nggak usah pusing ya, langsung kena PPh 15 final. Yang setor siapa? Yang setor adalah pihak yang memotong atau pihak dalam negeri kalau kita nggak motong ya. Kalau kita nggak dipotong ya, artinya kita bayar sendiri. Setahu saya sih gitu ya. Semangat itu Bu Nita. Ibu Nita, kalau PPh 4 ayat 2 jasa konstruksi, tapi SBUJK-nya expired, apakah dipotong sesuai kualifikasi lama atau tanpa kualifikasi? Menurut saya sih tanpa kualifikasi. Menurut saya ya, tanpa kualifikasi kalau dia expired. Ya segera diperbaharui lah Bu. Kalau pakai yang lama sih kayaknya enggak ya. Nah, semangat untuk Bu Nita. Ibu Fatma Awak, kok apakah bisa PBK melalui DJP online maksudnya Bu ya? Kalau bisa di menu apa ya kok? Bisa Bu, ada menu namanya IPBK ya, ada di menu di DJP online namanya IPBK. Kalau Ibu nggak ketemu menu itu, Ibu tinggal masuk ke menu profil, kemudian aktivasi fitur ya. Aktivasi dulu fiturnya namanya IPBK, Ibu aktivasi, kemudian dia akan muncul menunya di situ. IPBK ya, menunya IPBK. By the way, IPBK itu sudah ada versi yang kedua teman-teman ya. Dia sudah bisa semua. Dia sudah bisa semua kecuali satu. PBK dari MPP yang berbeda. Itu masih belum bisa. Setahu saya begitu ya. PBK versi 2 semuanya sudah bisa kecuali pemindahan PBK dari MPP yang berbeda yang masih belum bisa. Yang lain semua sudah bisa. Dan perbedaan nomor bisa, perbedaan apa tuh? Kode akun bisa, perbedaan masa bisa, semuanya bisa, kecuali kalau MPP berbeda. Setahu saya gitu, Bu. Semangat bantu, Bu Fatma. Ibu Yunita, IPBK di JTP online bisa? Yes, Bu. Thank you, Bu Nita. Ibu Titik, thank you kok. Sama-sama. Sehat-sehat selalu, Bu Titik. Ibu Fatma, berapa lama, Kak? Oke. Ibu Nita Yunita, kok sekarang ini kalau telat setor SPT masa PPh, dendanya berapa ya, kok? Masih 100.000, Bu. 100.000 ya. Apakah masih 2%? Oh iya ya, 2% ya. 1,5 lah, 1,5, 1,2, 1% gitu. Kan angkanya berubah-ubah ya tiap bulan ya. Ya sekitar 1%, kadang 0,9, kadang 1,2. Karena setiap bulan tuh berbeda angka persentasenya. Gitu Bu ya. Nah, maksimal tetap 48% kalau nggak salah. Saya mohon itu Bu Nita. Ibu Nita, saya 2 hari karena juga konfirmasi ke AR minta tolong dipercepat. Oke ya, PBK cepat kok. PBK itu memang cepat kok. Itu kan hak kita ya. PBK itu hak kita, jadi harusnya nggak ada alasan ditolak kayak dulu ya. Semoga itu Bu Nita. Thank you Bu Nita. Bapak Antonius, kasus yang di Taman Sah, kan WP pribadi, apakah seluruh rekening di bank atas nama pribadi kena blokir, tidak bisa diakses WP? Jawabannya tidak diblokir Pak ya, tidak diblokir. Kapan, pada saat apa kena blokir seperti itu? Rekening itu hanya akan diblokir jika dalam kasus pidana pajak. Gitu Pak ya. Rekening hanya akan diblokir dalam kasus pidana pajak, itu pun kalau sudah tersangka ya. Nah, jadi ada 2 deh. Yang pertama, rekening itu akan diblokir kalau dalam kasus pidana pajak, itu pun kalau sudah tersangka. Yang kedua, rekening akan diblokir kalau ada tagihan yang nggak dibayar-bayar. Nah, tagihan yang nggak dibayar-bayar sesuai dengan PMK 61 itu boleh memblokir rekening. Gitu Pak. Tetapi kalau rekening diblokir, kita boleh menggugat ke pengadilan pajak. Nanti panjang kali lebar kali tinggi. Biar dia rasain. Gitu ya. Nah, selamat bantu Pak Antonius. Ya kalau bisa kalau ada hutang pajak kita bayar lah. Kalau ada hutang pajak yang tidak terlalu memberatkan ya kita bayar. Gitu ya. Jangan sampai diblokir. Bapak, Ibu Anis 94. Kok misal ada kasus begini. WP masih UMKM. Omset di bawah 4,8. Kemudian dapat himbauan dari KPP karena ditemukan ada kenaikan harta. Terus kenaikan hartanya ini mereka hitung pakai norma. Sedangkan WP masih final. Pertanyaan, emang boleh kalau WP masih final ditagihkan pajak dengan perhitungan norma? Jawaban saya adalah suka-suka si oknum.
Ya Bu ya, suka-suka si oknum. Tergantung wajib pajaknya, bodoh atau nggak bodoh gitu ya. Kalau kita nggak bodoh ya nggak begitu dong, nggak bisa dong. Kan kita PPh final, kalau kena PPh norma, itu aja udah nggak masuk akal. Jadi kita nggak usah bertanya lagi. Kita mesti tembak langsung pada si oknum. Dasar hukumnya apa Bu? Atau Bapak AR? Gitu ya. Dasar hukumnya apa? Saya ini PPh final, kenapa jadi norma? Gitu. Langsung tembak aja dasar hukumnya. Nggak usah basa-basi dengan oknum seperti itu. Itu Bu ya. Jadi ya bercanda Bu ya, nggak usah marah-marah Bu ya sama orang pajak. Ya tanyalah baik-baik ya, tanya baik-baik. Kenapa saya pakai norma Pak? Saya kan pakainya PPh final Pak. Ngomong baik-baik Bu. Sambil direkam Bu ya, ingat direkam, wajib direkam Ibu ya. Dan teman-teman semua wajib direkam. Supaya apa? Supaya ada bukti kalau dia ini berintegritas. Nah, supaya ada bukti kalau si orang pajak ini adalah orang yang benar, gitu ya. Dan juga sebaliknya. Gitu ya. Nah, thank you Bu, semoga terbantu Bu Anis. Ibu Wulan, Pak, kalau rugi miliaran, ini bisa direstitusi sesuai LB-nya itukah? Jawaban saya bisa. Atau ada batas restitusinya? Tidak ada batas, Bu. Mau 1 miliar, 10 miliar, suka-suka. Boleh direstitusi dan bisa dikembalikan. Pertanyaannya, apakah akan bisa balik? Gitu ya. Jadi gini, ketika kita restitusi LB, SPT tahunan, atau SPT bulanan, akan terjadi pemeriksaan. Oke teman-teman, ingat ya Ibu Bulan, kalau kita minta restitusi, walaupun itu hak kita ya, sebenarnya hak kita ya, akan terjadi pemeriksaan. Oke, seringkali kejadian dalam pemeriksaan yang tadinya LB 1M bisa berbalik arah menjadi kurang bayar 2M. Bisa terjadi dan sudah sering terjadi, itu Bu ya. Jadi orang LB yang harusnya hak dia untuk dikembalikan, kemudian restitusi, kemudian terjadi pemeriksaan, malah berbalik arah menjadi kurang bayar bermiliar-miliar. Itu sudah sering terjadi, Bu ya. Jadi pertimbangkan, Bu, kalau mau restitusi mesti pertimbangkan, laporan harus rapi, akunting harus rapi, kita harus siap perang kalau sudah mau minta kembaliin duit. Karena negara itu kan akan mengalami kerugian ya. Kalau kita sudah bayar pajak kemudian mesti dibalikin, negara akan mengalami kerugian kan. Nah, maka harus diaudit dengan betul. Gitu, Bu ya. Semua teman-teman Pak Ibu Wulan. Tadi Ibu sudah. Bapak Doni Sugianto, kalau perusahaan kasih cashback ke customer atas pembelian nilai tertentu, termasuk objek PPh, jawabannya iya ya, objek PPh 23 atas hadiah, tarifnya 15%. Itu paling aman Pak ya. Kenakanlah tarif PPh 23 atas hadiah, kalau nggak salah ya, tarifnya 15%. Bukan 2% ya, 15%. Itu lebih aman. Oke. Semangat itu Pak Doni. Ibu Anas Nur Syariful, izin tanya, jika usaha sudah CV atau PT, ada beberapa karyawan gajinya di bawah UMR atau karyawan serabutan, apakah wajib ada MPP juga untuk dipotong pajak gaji? Oke, jadi gini Bu, yang perlu MPP atau tidak perlu MPP itu kita kembalikan kepada si karyawan. Kita nggak bisa maksa. Oke, kita nggak bisa maksa karyawan itu wajib punya MPP atau tidak usah punya MPP. Nggak usah, terserah dia. Kalau dia punya MPWP, kita potong PPh seperti biasa. Kalau dia tidak punya MPWP, kita potong PPh-nya lebih tinggi 20% dibanding tarif normal. Itu aja, Bu. Oke? Nah, kalau dia gaji di bawah PTKP, di bawah 4,5 juta, itu rasa-rasanya tidak perlu punya MPWP. Tidak perlu ya. Kalau gaji di bawah 4,5 juta sebulan, itu buat makanannya susah. Apalagi buat bikin MPWP ya, tidak perlu. Gitu sih, Bu. Nah, jadi rasa-rasanya tidak perlu ya. Dan itu pun bukan kewajiban kita sebagai pemberi kerja untuk memaksa wajib pajak atau karyawan punya atau nggak punya MPWP. Nggak perlu. Kalau memang dia tidak punya MPWP dan harus potong pajak, ya udah kita potong pajak lebih tinggi 20%. Memang itu aturannya. Oke. Semoga teman-teman Bu Anas. Bapak Hayanto 33, keluarga dengan satu anak di Jakarta, berapakah biaya hidup yang wajar menurut pajak? Nggak usah ngomong begitu, Pak. Kita tidak perlu bertanya, yang wajar tuh bagaimana sih menurut aturan pajak? Tidak usah. Kita ikuti kondisi sebenarnya. Gitu, Pak ya. Satu orang anak di Jakarta, kalau tinggalnya di Pantai Indah Kapuk, dengan tinggalnya di Cengkareng, ya beda. Ya. Kalau tinggalnya di Kemayoran, dengan tinggalnya di Pondok Indah, ya berbeda. Gitu, Pak ya. Jadi tidak ada suatu standar yang menentukan, oh begini tuh wajar, begini tuh nggak wajar. Enggak, itu omongan oknum begitu Bu ya Pak ya. Kalau ada AR ngomong wajar nggak wajar, itu omongan oknum. Nggak bisa begitu. Oke? Yang benar adalah ikuti kondisi sebenarnya.
Gitu Pak ya. Jadi paling beres. Kita tidur nyenyak ya. Kalau kita sudah lapor dengan betul, jujur, apa adanya, kita tidur nyenyak. Gitu ya. Tidak perlu disetting, nggak perlu diatur sesuai bagaimana-bagaimana. Gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Hayanto. Bapak Dani, masih kawan, sukses kok. Sama-sama Pak Dani, sukses selalu. Bapak Christophorus Lee, kok tahun depan kan terakhir 0,5%. Terus tahun 2025 perhitung pajaknya gimana? Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Itu masih panjang ya. Desember 2024 itu masih 1 tahun 1 bulan lagi. Oke, sudah ganti presiden, sudah ganti menteri, kemungkinan Dirjen Pajak juga sudah ganti, kemungkinan para pemain sudah ganti semua. Jadi nggak usah khawatir, siapa tahu diperpanjang. Ya, kita lagi ribut setengah mati, diperpanjang kan capek ya. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman. Nanti menjelang Juni, menjelang Oktober, kita lihat arah angin. Kita lihat rasi bintang. Kita lihat garis tangan kita. Nanti kita lihatlah bagaimana presiden baru ya. Kalau presiden barunya itu punya otak ya, menurut saya diperpanjang, gitu ya. Bakal terjadi kekacauan luar biasa kalau ini nggak diperpanjang. Ini pendapat pribadi gue ya. Akan terjadi kekacauan luar biasa gitu ya. Tetapi kita nggak tahu, kita tunggu aja teman-teman, kita tunggu aja. Oke, bagaimana tax planningnya nanti aja lah, masih panjang Pak, masih 1 tahun 1 bulan lagi, masih lama. Kita tunggu arah angin ya. Nanti bulan Juni, Juli, nah ketika presiden baru sudah punya menteri, sudah terbentuk semua menterinya, nanti kita lihat nih kebijakan menteri baru bagaimana. Nah, menteri keuangan yang baru nanti bagaimana. Kalau menteri keuangan barunya Rizal Ramli kan beda nih cara kerjanya. Nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, semangat itu Pak Christophorus. Santai Pak, masih lama Pak. Ibu Melisa Panjaitan, kok apa bedanya konsultan pajak dengan pengacara pajak? Oke. Karena serai saya ada program belajar untuk jadi pengacara pajak. Oke, jadi gini teman-teman, tidak ada yang namanya pengacara pajak. Yang ada adalah konsultan pajak. Kalau konsultan pajak punya kartu, namanya kartu izin praktek konsultan pajak. Oke, kalau pengacara pajak itu hanyalah istilah yang dibuat oleh orang-orang aja. Gitu ya. Kan ada pengacara nih, ada pengacara untuk litigasi, ada pengacara untuk kurator. Nah, mereka bikin satu niche gitu ya, satu objek khusus namanya pengacara pajak. Tetapi tidak ada yang namanya pengacara pajak khusus, tuh nggak ada gitu ya. Pengacara ya pengacara aja gitu ya, pengacara ya pengacara aja. Nah, biasanya orang-orang SH, sarjana hukum, yang spesialis ngurusin pajak, nah itu menamai diri mereka sebagai pengacara pajak. Ya boleh-boleh ya, nggak ada masalah ya. Tetapi tidak ada satu legal formal yang namanya pengacara pajak itu nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau orang yang beracara di pengadilan pajak, itu namanya kuasa hukum pengadilan pajak ya. Namanya IKH ya, izin kuasa hukum pengadilan pajak. Itu bukan pengacara pajak juga. Ya. Tetapi kalau mereka mau menamai diri mereka sebagai pengacara pajak, ya boleh-boleh aja. Gitu Pak ya, Bu ya. Nah, semoga itu Bu Melisa. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 ya, jadi sudah mau selesai. Saya akan tampung dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Yang belum terjawab akan saya jawab di video berikutnya ya. Mungkin berapa hari lagi di video berikutnya di YouTube ya. Nanti teman-teman tinggal follow YouTube-nya atau subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Nah, di sana akan saya bikin jawaban-jawaban atas yang belum terjawab. Oke, saya tampung dulu ya. Tampung dulu Bapak Oka Mahendra. Kemudian Ibu Tina. Oke. Kemudian Ibu Cecilia. Oke. Ibu Nila Purnama. Oke, Ibu Cecilia Teja, oke, Cecilia Teja. Ibu Nila Purnama, oke. Kemudian Ibu Lisa Mona, oke. Kemudian Ibu Renci, oke. Bapak Gamal Ali Akbar 10, oke. Mohon maaf teman-teman ya, belum saya terjawab, nanti di video berikutnya ya. Ibu Angela Merici, oke. Ibu Yohan Chiu, Bapak Hayanto 33, Ibu Anis 94 ya. Oke. Bapak Hayanto, Ibu Anis, oke. Ibu Nita Yunita, oke. Bapak Gamala, oke. Oke, sudah semua teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf nggak bisa terjawab semuanya, sudah jam 9. Nanti saya akan bikin video khusus untuk menjawab yang belum terjawab ya. Nanti tinggal buka di YouTube-nya Pajak Smart aja ya. Dan kita akan ketemu lagi Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya. Mari.